Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama. Subhanallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim an'im ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di tempat yang Allah muliakan dengan niat yang mulia, menuntut ilmu, bermudzakarah, berzikir. Semoga dengan amaliyah kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah ampuni dosa-dosa baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan selawat salam kita kepada Rasul, Allah berkenan meridai kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dan seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang memiliki hak atas diri kita, semoga mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian pagi hari ini membahas bab fadlul ghani asy-syakir, keutamaan orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan harta tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang Nabi bersumpah dengan 3 perkara tersebut, bahwa salah satunya tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekahnya. Ini bab lanjutan keutamaan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian dia bersyukur dengan harta tersebut. Hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian mata rantai periwayatan hadis ini sampai ke Imam Muslim rahmatullah alaih.
Sahabat Abu Hurairah bercerita, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dari kalangan muhajirin yang mereka adalah orang-orang yang diberikan kekurangan harta, bukan orang-orang kaya. Fuqara'ul muhajirin, para fuqara dari kalangan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan para sahabat ini mereka berinteraksi, bergaul, bermuamalah, hidup sehari-hari di kota Madinah bersama penduduk asli kota Madinah. Dan mereka kemudian melihat para sahabat-sahabat Ansar, mereka mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan dakwah Nabi, berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinfak, bersedekah. Ada yang menginfakkan tanah-tanah mereka yang ada di kota Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk perjuangan membela agama Allah. Ada yang berinfak emas, perak, dinar, dirham. Nah, sahabat-sahabat muhajirin yang tentu datang dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta-harta mereka, sehingga di Madinah mereka tidak memiliki keluasan, kemudahan, kesempatan untuk banyak menolong, membantu dakwah Nabi dari segi materi. Nah, orang-orang ini, sahabat-sahabat kaum muhajirin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka kemudian curhat, ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, telah berlalu para hartawan, para ahli dermawan. Mereka telah meninggal dunia, dan pastilah mereka akan mendapatkan ad-darajatil ula, ketinggian derajat, diangkat kemuliaan-kemuliaan mereka di hadapan Allah. Wan na'imil muqim, dan pastilah mendapatkan kenikmatan yang abadi. Karena memang Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti, Allah balas baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, inilah yang kemudian diadukan oleh sahabat-sahabat muhajirin. Ada semangat untuk bersaing dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk melakukan amaliyah pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ada rasa iri, tapi iri yang diperbolehkan, bukan hasad, bukan iri yang dilarang. Ya. Jadi ini mereka kaum fuqara'il muhajirin ini melihat para sahabat-sahabat yang kaya raya, kemudian mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, mereka ingin seperti sahabat-sahabat yang kaya tersebut. Tidak ingin ditandingi, disaingi kebaikan-kebaikan yang akan mereka dapatkan di hadapan Allah. Faqala, Nabi kemudian berkata, "Wa ma dzak?" Maksud kalian apa? Apa yang kalian maksud, kata Nabi? Faqalu, mereka berkata, "Yusalluna kama nusalli." Sahabat-sahabat yang kaya raya itu mereka berderma,
berinfak, bersedekah. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Lewat sholat kita dapat pahala. Kami orang miskin lewat sholat dapat pahala. Mereka yang kaya sholat juga dapat pahala. Artinya dapat pahala yang sama. Peluangnya terbuka untuk siapa saja. Ini suatu kewajiban. Kami orang miskin sholat, yang kaya juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Mereka puasa, kami puasa. Artinya amalan ini dilakukan oleh orang miskin, dilakukan juga oleh orang kaya. Artinya ibadah ini bukan kesempatan kami saja yang miskin mendulang pahala, tapi mereka juga dapat pahala. Artinya dapat kesempatan yang sama. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaqu. Nah, mereka punya kesempatan yang kami tidak punya kesempatan. Apa itu? Mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Lah kami, golongan fuqara, orang miskin, bersedekah dengan apa? Berarti dalam perkara ini kami disalib, didahului. Tidak bisa mengejar mereka. Ingin sih, ingin. Mau ya mau, tapi hanya sekedar keinginan dan kemauan. Kami lihat mereka, ini untukmu ya Rasulullah, ya, ini tanah kami ya Rasulullah, lebarkan Masjid Nabawi, ini kami wakafkan tanah kami. Ya. Ada yang mengeluarkan hartanya, tanah mereka, emas, perak, dinar, dirham untuk perjuangan dakwah, untuk membantu orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Nah, golongan muhajirin yang miskin berangan-angan tapi hanya sebatas angan-angan. Kan beda ya Rasulullah. Kalau hanya sekedar angan-angan dengan langsung real ada perbuatan itu kami lakukan. Kami ingin sedekah tapi nggak punya uang, nggak punya harta, tanah. Kami bukan penduduk sini. Kami datang membawa apa? Hanya sekedar membawa pakaian, baju. Lalu ingin sedekah pakai apa? Sedangkan orang-orang Madinah penduduk asli yang punya tanah, ya wakafkan tanah. Yang punya harta, berikan hartanya untuk agama. Ya ini masalahnya ya Rasulullah. Wala natasaddaqu, kami tidak bisa sedekah. Wa ya'tiquna wala na'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak-budak, sedangkan kami nggak bisa lakukan itu. Yang kaya dengan hartanya mendapatkan kebaikan, pahala lewat itqul abd, memerdekakan budak. Itu kan pahala besar. Memerdekakan budak pakai harta, uang gitu ya. Bukan hanya sekadar keinginan, angan-angan, saya ingin merdekakan engkau, tapi nggak bisa lah merdeka kalau nggak dibeli. Dibeli juga harganya mahal. Lalu gimana ya Rasulullah? Nah, jadi ada keutamaan orang-orang yang kaya raya, diberikan harta, kemudian harta itu dikeluarkan di jalan Allah. Dulu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika masih di Mekah, ya kan? Bilal itu menjadi abdun hurrun, hamba yang merdeka, itu karena harta, karena kedermawanan sahabat. Siapa? Abu Bakar. Sampai-sampai ayahnya Abu Bakar tuh, ya, dia bilang, kau keluarkan hartamu, memerdekakan budak-budak itu, mereka tidak bisa melindungimu dari ancaman orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy Mekah. Jadi kau mengeluarkan harta, mestinya kan bisa jadi backing buat kamu, ya, buat menolong kamu. Tapi ini budak-budak yang kau merdekakan,
Mereka juga lemah, nggak bisa menolong kami. Karena saking banyaknya untuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai Umar mengatakan, tidaklah kami mendapatkan kebaikan melainkan Abu Bakar itu yang paling terdepan. Kami merdekakan budak Abu Bakar lebih dahulu. Kita ingin sedekah berinfak di jalan Allah, Abu Bakar lebih dahulu. Nah, itu orang kaya yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Wa ya'tiquna wa la na'tiqu. Mereka memerdekakan budak, kami tidak bisa ya Rasulullah. Artinya peluang untuk mendapatkan pahala dari sisi ini kami nggak bisa. Berarti kami terbelakang. Ya. Kami didahului oleh mereka-mereka yang kaya. Berarti nggak adil nih. Bagaimana untuk dapat pahala yang sama? Kira-kira begitulah aduan, keluhan, curhatan para sahabat ini. Dan curhat sahabat ini berkahnya buat kita, gitu ya. Berkahnya buat kaum muslimin, terutama yang kira-kira memiliki keluhan yang sama, keadaan yang sama dengan fuqara'ul muhajirin. Nah, datanglah solusi. Diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat kalian untuk al-istibaq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak tertutup jalannya. Masih ada jalan-jalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Lewat jalan dan ibadah ini kalian bisa mengejar, bahkan mendahului orang-orang yang kau adukan tadi. Ahlud dusur, orang-orang yang kaya. Jadi hadis ini ya berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan kekurangan, tidak bisa beramal, berinfak, bersedekah sebagaimana para orang-orang kaya berinfak, bersedekah. Ini caranya untuk mengejar pahala mereka. Nah, yang kaya raya, yang berinfak dengan hartanya, jangan merasa paling unggul. Wah, kami berinfak, bersedekah, jadi kami yang paling baik, kami yang paling banyak pahalanya. Belum tentu. Solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW, afala u'allimukum syai'an. Maukah aku ajarkan untuk kalian sesuatu yang tudriku nabihi man sabaqakum. Lewat amalan ini kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian. Yang tadi itu ahlul dusur. Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan dermawan, orang kaya raya, miliarder, terkenal dalam kehidupannya. Ini ada proposal untuk pembangunan masjid. Berapa yang butuhkan? Sekian. Dikasih. Oh, kaya raya yang syukur. Ini ada kegiatan amaliyah infak sedekah untuk membantu fuqara wal masakin. Berapa dibutuhkan? Budgetnya sekian. Oh, ini untuk membantu, untuk menolong, untuk menutupi. Mereka sudah meninggal dunia, kata Nabi, kalian bisa mengejar pahala-pahala mereka. Wa tasbiquna man ba'dakum. Kalau ada nanti orang-orang yang datang setelah kalian, kalian meninggal dunia, ada orang-orang kaya yang datang setelah zaman kalian, mereka juga bersedekah, berinfak. Mereka tidak akan bisa mengejar kebaikan-kebaikan kalian, pahala-pahala kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada orang yang lebih baik dari kalian. Afdal itu kan lebih baik, lebih besar, lebih istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa dari kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum,
kecuali yang bisa menyaingi kalian adalah yang melakukan seperti apa yang aku ajarkan ini. Itu yang bisa nyaingin. Para sahabat udah nunggu-nunggu nih. Apa gerangan? Apa gerangan? Ibadah yang bisa menyaingi, menandingi orang-orang kaya. Dan amalan ini amalan terbaik. Yang paling afdal. Jadi para sahabat sudah nunggu-nunggu. Berharap segera disampaikan oleh Nabi amalan apa ini. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau. Tolong sampaikan ya Nabi. Sampaikan ya Rasul. Apa itu amalan? Ya. Rasul mengatakan qala tusbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburi kulli salatin 33 marrah. Subhanallah, ternyata ini ibadah yang ringan, Pak. Ibadah ringan, tidak butuh banyak modal, tapi ibadah ringan ini bisa nyaingin orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini tidak melakukan apa yang kita lakukan, berarti ini ada amalan khusus untuk kalangan apa, Pak? Hah? Orang yang tidak bisa berinfak dengan harta. Ya, memang ada istilah fuqara wal masakin dalam Al-Quran. Bukan merendahkan, ya, bukan memarginalkan, bukan. Memang ada istilah itu. Berarti amalan ini dikhususkan untuk orang miskin. Apa amalan untuk orang miskin? Ada amalan untuk orang miskin biar bisa nandingin orang-orang kaya. Tapi orang kaya yang berinfak, bersedekah. Kalau kaya harta tanpa infak sedekah, nggak mau berkorban untuk agama Allah, nggak perlu disaingin, Pak. Ngapain saingin gitu? Nggak perlu iri. Nggak ada nilainya harta itu kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah. Sebanyak apapun rumah, memang kita bisa nempatin semuanya, Pak. Saya punya rumah di mana? Di Menteng 1, di Pondok Indah 1, di mana tempat elit 1. Memang bisa, kalau 7 rumahnya bisa. Ya, 7 rumah itu bisa ditempati sekaligus. Nggak bisa. Arloji saya itu bermerek semua. Ada 7 arloji dari ini, merek ini. Itu bisa langsung dipakai 7-7-nya, Pak. Nggak bisa. Ya paling 1. Orang kaya makainya 1, orang miskin makainya 1. Ya kan? Orang miskin pakai imitasi, dikirain asli, sama. Jadi nggak usah iri sama orang kaya tidak mengeluarkan harta di jalan Allah. Para sahabat ini ngadu karena melihat orang-orang kaya itu mereka dermawan, keluarkan harta di jalan Allah. Berarti mereka ini duluan nanti masuk surga. Kami orang-orang miskin gimana ya Rasulullah? Kan pingin sama derajatnya sama orang kaya. Nah, ini kata Nabi. Kalau gitu lakukan ini. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburi kulli salatin. Bacalah tasbih subhanallah. Subhanallah. Enggak dilanjutkan oleh Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, enggak. Tapi baca tasbih. Apa itu? Subhanallah. Baca itu. Wa tukabbirun, baca apa? Takbir. Allahu akbar. Berarti tasbih subhanallah, Allahu akbar dalam teks hadis ini. Ya, wa tahmadun, dan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kapan? Setiap selesai salat. Berapa? Kata Nabi, 33 marrah. Setiap tasbih, takbir dan tahmid jangan kurang dari 33 kali. Nah, amalan ini, Pak. Selesai sholat, biar tidak kalah sama orang-orang yang punya harta, berinfak di jalan Allah, ini amalan. Hari ini orang kaya berderma, berinfak berapa juta? Sekian juta, puluhan juta. Hari itu dia berinfak, bersedekah. Orang miskin tidak bisa berinfak, bersedekah.
dia baca ini lebih afdal dia, kata Nabi. Ya Nabi nyebut. Nabi nyebut, bukan kata kita. Jadi orang yang membaca tasbih subhanallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahmid alhamdulillah salasan wa salasina marrah 33 kali, tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, maka amalan itu lebih afdal daripada orang yang berderma mengeluarkan infak sedekah sebesar apapun. Ya benar Ustaz, benar. Masa kita mau nandingin kalimat Allah subhanallah dengan dunia? Ya nggak bisa lah nandingin tasbih itu dengan dunia. Berapa dikeluarkan? Masih hitungan jutaan, masih hitungan miliaran. Kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, harta dunia, ini dunia dengan seisi-isinya diletakkan di satu timbangan. Ini yang la ilaha illallah itu nggak kalah dengan dunia dengan seisinya. Apalagi dengan harta yang kita keluarkan sekian. Menandingi tasbih, takbir dan tahmid. Nabi katakan afdal, lebih afdal. Nah, ini disebut dengan targhib. Kita dimotivasi, disemangati. Jadi jangan lewatkan momentum-momentum kebaikan, mendulang pahala, meraih kemuliaan. Karena orang berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Orang kaya dengan hartanya, para pejabat dengan jabatannya. Kalau kita miskin dengan apa? Jabatan bukan, harta bukan, dikasih solusi oleh Nabi. Jangan lupa baca ini setiap selesai salat. Jadi dari sunnahnya itu, ikuti sunnah Nabi. Khilaf apakah bareng-bareng, jamaatan atau sendiri furada, itu kembali pada masing-masing deh. Ada yang dipimpin oleh imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Mau bareng-bareng, sendiri-sendiri, silahkan. Teks hadisnya Nabi menyebutkan pertama tasbih, kedua takbir, ketiga tahmid. Tapi kita biasanya tasbih, tahmid, takbir karena ada teks hadis yang lain. Jadi jangan lewatkan itu. Jangan selesai sholat langsung keluar, langsung pergi. Kenapa langsung keluar, langsung pergi? Nggak mau bersama-sama. Ya udah, kalau bersama diam-diam aja sendiri. Nggak perlu melangkahi orang lain. Kalau lagi duduk-duduk rapi langsung ngelangkahin. Soalnya ngasih tahu saya itu bukan zikir jamaatan bareng-bareng. Udah duduk aja. Kalau nggak mau bareng-bareng ya sendiri aja tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah 3 kali. Kata Nabi, jangan langsung buru-buru pergi. Baca dulu. Ya kami baca, mundur di belakang. Umpamanya, ya alhamdulillah kalau masih baca. Kata Nabi, duburi sholati. Setiap selesai sholat. Berarti di majelis itu kita baca. Kalau di masjid, berarti di masjid itu kita baca. Bukan baca di rumah, bukan. Kalau duburi sholat, selesai sholat, artinya di tempat itu. Di mana kita sholat. Kalau berjamaah. Bukan selesai sholat ngobrol dulu, ya, baru baca. Bukan. Ya tetap dapat pahala walaupun ngobrol dulu baru baca tetap pahala. Tapi sunnahnya ya selesai sholat langsung baca. Sebagaimana yang wirid-wirid dibaca selesai sholat. Apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Kita tidak bergelut dalam pertikaian ya masalah khilafiyah. Udah amalkan saja. Mana yang kita inginkan, mau bersama-sama silahkan, mau sendiri-sendiri silahkan. Pulanglah para sahabat ini, ya, pulang merasa senang. Wah, ada amalan untuk nyaingi orang kaya. Ada amalan untuk bisa menandingi amalan orang-orang kaya. Pulang mereka ke rumah masing-masing.
Ketika sholat di Masjid Nabawi, mereka amalkan. Ternyata orang kaya ngamalin juga. Kami lewat amalan ini dapat pahala, mereka juga kan ngamalin. Mereka lakukan yang kami lakukan. Kita baca tasbih, baca tahmid, baca takbir 33 kali yang diajarkan Nabi, ternyata nyampe juga ini memang amalan ke mereka. Diamalin. Pahalanya berarti sama dapat pahalanya. Kita yang ngamalin ini berarti ditandingin sama mereka orang-orang kaya. Mereka nggak mau ketinggalan. Tadi orang kaya yang benar-benar ingin istibaq fil khairat. Bukan orang kaya yang merasa kaya jauh dari nilai-nilai ibadah kepada Allah. Jadi memang nuansa berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan itu nampak tuh di kurun terbaik, di zaman terbaik. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik orang ya yang hidup di zamanku ini. Makanya kelihatan tuh. Kalau hari ini nampak orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, dulu yang nampak itu berlomba-lomba dalam akhirat. Makanya diberikan legitimasi oleh Nabi. Nih zaman terbaik. Kalau mau ngikut, ya ikut orang-orang terbaik ini. Kalau mau nyontoh orang-orang terbaik di zaman Nabi yang sudah selamat. Radhiyallahu ta'ala anhum mardu'an. Ngadu lagi nih sahabat. Ya Rasulullah, orang kaya ngelakuin juga. Gimana dong? Kami kan mau nandingin, mau nyaingin. Tapi mereka juga lakukan. Mereka dapatkan apa yang kami dapatkan, kami tidak dapatkan apa yang mereka dapatkan. Ngadu lagi. Nabi marah enggak? Enggak. Bawel banget kalian ya? Enggak. Karena Nabi tahu ini semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Datanglah ayat Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Udah enggak usah iri. Kalau sudah begitu, jangan iri. Karena Allah berikan keutamaannya, fadlunnya, keistimewaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Udah mereka dijadikan orang kaya, kamu yang miskin gak usah iri. Kamu bisa melakukan amalan-amalan untuk menandingi mereka, tapi mereka juga melakukan amalan-amalan yang mereka tidak bisa ditandingi oleh amal-amal kalian. Ya udah. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Terima aja. Yang penting melakukan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena setiap sesuatu ada keistimewaan masing-masing dan ada keistimewaan yang tidak bisa dikejar. Tidak bisa ditandingi. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Jangankan manusia, hari, bulan, tahun nggak sama, Pak. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya, saya tanya di mana. Bersemangat kita melakukan kebaikan. Hari, semua hari sama nggak, Pak? Enggak. Ada yang namanya Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari. Hari apa, Pak? Hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, protes nggak sama Allah? Ya Allah, kenapa bukan aku jadi hari Jumat? Dzalika fadlullah. Ya Allah pilih Jumat itu memang hari terbaik. Bulan. Ada nggak bulan terbaik, Pak? Ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sepakat ulama, bulan terbaik, teristimewa itu ya bulan Ramadan. Bulan yang lain protes? Enggak. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah. Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan. Yang Allah sudah tetapkan. Siapa yang mau ganggu? Siapa yang mau gugat? Siapa yang protes? Yaitu ketetapan Allah.
Yang kemudian di ayat itu Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, ada bulan-bulan yang dimuliakan, bulan haram. Karena ada di bulan itu hari-harinya teristimewa daripada hari-hari yang lain. Di bulan ya. Kalau semua hari Jumat. Nah, di setiap bulan itu ada hanya bilangan hari. Bilangan hari. Dari hari ke-1 sampai ke-10 itu di bulan Dzulhijjah. Kalau keseluruhan dari hari pertama sampai akhir bulan itu bulan Ramadan. Yang mudah itu fi kitabillah, ketetapan Allah. Bulan Syawal enggak gugat sama Allah, ya Allah, kenapa bukan saya aja jadi bulan istimewa? Ya udah, itu ketetapan Allah. Syawal ya kok Syawal. Ramadan ya Ramadan. Terus kita ada berani ganggu Allah. Ya Allah, kenapa bukan aku jadi Nabi Muhammad? Ada berani gitu. Kayak Abu Jahal dong. Itu ketetapan Allah, memilih Nabi Muhammad menjadi manusia paling baik. Ya. Dari seluruh manusia ya Nabi Muhammad paling mulia di hadapan Allah. Itu ketetapan Allah. Kata Nabi, ya udah deh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau jadi orang kaya, diberikan harta oleh Allah. Yaitu fadlullah, karunia Allah. Ini orang miskin, ya udah, itu fadlullah. Itu ketetapan Allah. Kalau kalian melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, sedangkan orang kaya juga melakukan itu, ya udah. Ya, yang terpenting kita melakukan. Tapi poin ya, yang perlu juga kita garis bawahi di sini jamaah sekalian Allah muliakan adalah bagaimana orang-orang kaya di zaman Nabi ini membuat iri orang-orang miskin, iri dalam kebaikan. Ya. Karena mereka yang berharta, bahkan bertahta gitu ya, punya jabatan, mereka jadi dijadikan oleh Nabi SAW sebagai panglima, memimpin pasukan. Kemudian di zaman Abu Bakar, sahabat-sahabat yang dipilih menjadi duta Madinah, jadi gubernur di Syam, gubernur di Mesir dan seterusnya. Mereka jadi pejabat itu bukan mumpung jadi pejabat. Kemudian dia langgengkan dengan berbagai macam cara gitu ya, yang tidak dibenarkan, atau menumpuk harta, tidak. Bahkan ada sejarah gubernurnya Umar bin Khattab di Syam. Ketika Umar itu menjadi khalifah, Amirul Mukminin di Madinah, dia angkatlah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah. Itu menjadi gubernur di Syam. Gubernur Syam. Syam itu sekarang jadi berapa negara, Pak? Palestina, Yordan, ya, Lebanon, Suriah. Itu Syam dulu dikuasai oleh satu orang, jadi gubernurnya namanya Abu Ubaidah. Pas lagi kunjungan ini Umar ke Syam, dia langsung diam sidak tuh tempat rumah dinasnya Abu Ubaidah. Dia pikir nih Abu Ubaidah, wah di rumahnya itu udah banyak perlengkapan, ya, interior bagus, ya, pernak-pernik rumah dinasnya. Kaget Umar. Kamarmu mana? Ya sini katanya. Enggak, kamar tidurmu khususmu mana? Enggak ada. Aku tidur di mana aja udah. Jadi pakai tikar ya, tidurnya di mana aja. Nangis tuh Umar. Kata Umar apa? Gayyaratid dunya kullan nas. Dunia ini bisa merubah semua orang. Illa Aba Ubaidah. Kecuali satu yang tidak bisa dirubah oleh dunia, yaitu Abu Ubaidah. Aminu hadil ummah, dutanya umat ini, orang yang terpercaya di kalangan umat ini. Karena Nabi pernah memberikan gelar kepada Abu Ubaidah. Kata Nabi, wa aminu hadil ummah,
Ini Abu Ubaidillah orang yang terpercaya dari umat ini. Itu pejabat, subhanallah. Kalaupun kaya tidak kikir, tidak pelit dengan hartanya. Jadi pejabat, subhanallah, bukan untuk memperkaya diri. Kita nggak tahu kualitas kita seperti apa. Bukan berarti saya merasa kita kan nggak tahu kualitas kita, Pak. Oh, karena kita belum dapat aja kan nih. Kalau kita yang dapat, mungkin lebih gila lagi dari yang dapat. Tapi ini kan pelajaran buat kita. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Ini adalah karunia Allah, kata Nabi. Kamu nggak usah iri dengan orang kaya itu. Yang penting lakukan amal ini. Kalau ada orang kaya, ya, dia berderma dengan hartanya, bahkan dengan seluruh hartanya. Sedangkan kau lakukan ini, mereka tidak lakukan. Nah, kekayaan mereka itu tidak bisa menandingi kalian. Tuh. Kecuali mereka berderma dengan hartanya dan melakukan apa yang kalian lakukan, barulah kalian kalah di situ. Kalau kalian amalkan ini tapi mereka nggak amalkan, selesai sholat kabur. Ya, setiap selesai sholat, oh ada itu bos, ada meeting, ada ini, lupa semua itu. Yang miskin ini dulu kalah tuh orang kaya, nggak ada apa-apanya. Jangankan tasbih, tahmid dan takbir, tasbih aja nggak mampu menandingi harta mereka. Ya, nah, jamaah sekalian Allah muliakan, waktunya sudah cukup sesuai dengan yang sudah ditentukan. Semoga dengan apa yang kita kaji, kita pelajari di pagi hari ini menambah keilmuan kita, wawasan keislaman, dan terpenting semoga mampu kita coba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada amalan yang kalau diamalkan akan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ini tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali ada orang yang melakukan seperti apa yang kita lakukan. Atau ada orang yang melakukan lebih dari apa yang kita lakukan, barulah kemudian kita akan kalah derajat kita oleh mereka. Selama kita yang paling terus semangat, istiqamah, tidak pernah melewatkan waktu setiap selesai sholat baca ini, nggak ada yang menandingi kita. Kita akan sama-sama seperti orang yang melakukan apa yang kita lakukan. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, silakan bagi ada yang ingin bertanya kaitannya dengan tema ini atau di luar tema, silakan sambil menunggu waktu untuk salat sunnah. Ini belum waktunya untuk sholat. Ya belum. Tadi dari memang disampaikan sampai jam 6. Ya saya ikutin waktunya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Biasanya ada yang bertanya sebelah kanan nih Pak Zakaria. Mana beliau nih? Kalau beliau sakit kita doakan semoga sembuh sehat walafiat. Semua jamaah kalau ada keluarga kita yang sakit semoga sembuh semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, izinkan kita lanjutkan sampai menunggu waktu suruh berapa menit lagi? Sekitar 7 menit. Ya, lumayan 7 menit buat zikir, buat tambah ilmu. Baik. Kita kembali kepada fuqara'il muhajirin, orang-orang miskin tuh dari kalangan sahabat muhajirin. Ya. Imam Syafi'i itu ulama yang miskin, Pak. Imam Syafi'i kaya atau miskin, Pak? Hah? Miskin. Imam Syafi'i miskin. Bahkan beliau ini mengidolakan guru-gurunya yang miskin. Ya. Kan apa ya? Fashion seseorang kan beda-beda, Pak. Ya. Memilih jalan hidup seperti apa itu kan kembali kepada masing-masing. Apalagi ini kalangan ulama. Khawatir Imam Syafi'i ini nanti ada zamannya bilang, "Oh, itu Ustaz ngomongin dunia nggak ada nilainya dibandingkan akhirat, tapi dia kayaknya bergelut dengan dunia. Lihat mobilnya." Kalau zaman sekarang ya, mobil. Kalau zaman dulu kan untanya unta termahal. Terus pakaiannya mahal-mahal, kayaknya bukan pakaian dari sini nih, impor semua tuh, hanya dari Rusia, dari Yaman, Persia, gitu ya.
Nah, Imam Syafi'i itu nggak ingin seperti itu. Nggak ingin ada orang yang seuzon nanti sama dia. Dia pilihlah, ya udah pokoknya belajar. Memang beliau orang biasa. Bapaknya dulu kan ikut jihad di Khurasan bertahun-tahun, ya, sampai di tengah perjalanan bapaknya meninggal, anak Syafi'i itu. Dibesarkan oleh ibunya. Ya, keterbatasan. Makanya dan kemudian guru-gurunya juga banyak yang miskin, seperti Sufyan Ats-Tsauri, itu sahabat miskin. Ya. Sufyan bin Uyainah, itu orang sahabat ulama-ulama miskin. Tapi ada juga ulama kaya raya, Pak. Kaya. Betul-betul kaya. Di Madinah siapa ulama yang kaya di zaman Imam Syafi'i? Imam Malik. Imam Malik itu bukan kaya, kaya. Kaya, Pak. Dari kalangan para alim ulama gitu. Jangan bandingkan dengan yang orang-orang yang kaya raya, bukan dari kalangan ulama, bukan. Dari kalangan ulama. Ulama-ulama Malik ini ya kaya. Di Baghdad, di Irak itu ada juga ulama kaya. Dan ini betul-betul kaya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya daripada Imam Abu Hanifah. Itu orang kaya. Itu kalau ngitung uang, katanya dalam sejarah disebut ngitung uang itu di ruang tamu. Di ruang tamu ngitung duit, bukan ingin pamer. Sehingga siapapun yang datang, mau konsul, mau tanya, mau ngadu, datang lihat duit di situ. Wah, ini ulama kaya. Jadi nggak perlu dikasihani. Kira-kira begitu. Untuk jaga wibawanya dia. Jadi kalian datang, silakan datang, mau konsul apapun, nggak perlu apa-apa. Kalian mau apa? Mau itu, lihat nih kaya. Hartaku banyak, jadi nggak perlu. Kira-kira begitu. Ulama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ketika belajar di Madinah, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu punya gelar Hamidul Madinah, tiangnya Madinah. Karena beliau yang ngajar di Masjid Nabawi, ulama hadis belajarnya. Dia pantau gurunya itu ya. Ini orang alim, kaya. Ya gimana? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Nanti semua harta itu akan ditanya oleh Allah. Itu semua nikmat yang akan diperiksa, diaudit satu persatu. Rupiah demi rupiah oleh Allah. Semakin banyak rupiahnya, semakin banyak dinar dirhamnya, makin banyak juga nanti pertanyaannya. Bagaimana auditnya nanti? Kan begitu. Dia coba beranikan diri, ya Syekh. Kok orang kaya jadi ulama, piye tuh gitu. Gimana? Kan sumalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Ya udah enggak apa-apa. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Dunia ini untuk hamba Allah. Untuk orang-orang beriman. Dan saya orang beriman. Untuk orang-orang soleh. Ya insya Allah saya soleh. Jadi berhak untuk harta ini. Setelah sekian lama belajar Imam Syafi'i ini ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik bilang, ya udah sekarang kamu nggak cukup di Madinah. Harus keluar. Untuk belajar tuh jangan seperti katak dalam tempurung. Jangan di sini doang, di Madinah. Masih banyak ulama-ulama di belahan dunia yang lain. Tempat yang kamu kunjungi, datang sekarang ke Baghdad sana. Ke Irak. Di situ ada orang yang paling alim dulu, namanya Abu Hanifah. Seangkatan dengan Imam Malik, itu belajar di Madinah dulu. Walaupun Abu Hanifah lebih senior, tapi bareng belajar di Madinah. Kamu datang ke sana, tapi udah meninggal. Ada muridnya yang masih sama tuh kecerdasan seperti gurunya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Dan Imam Syafi'i bilang apa? Ke Baghdad, ke Irak. Tiketnya gimana, Syekh? Tiketnya gimana? Tuh, orang miskin kan masalahnya di situ. Ingin nuntut ilmu, mau ke Mesir, ke Madinah, ke Libya, ke Sudan, kemana, ke luar negeri nuntut ilmu. Berapa biayanya? Uang masuknya berapa? Per bulannya berapa? Nanti kehidupan di sana berapa? Jadi masalah kan? Semangat ada, terkendala dalam uang. Berarti uang masalah nggak? Coba dia orang kaya, nggak ada masalah. Mau kemana? Ke Madinah. Mau kemana? Ke Mesir. Mau kemana? Ke Syria. Berapapun dijabanin, nggak ada masalah dalam uang.
Kata Imam Syafi'i, saya gimana tiketnya? Udah, tenang aja. Baru dia sadar, oh, orang yang dulu saya protes ternyata sekarang dia yang berikan solusi buat saya. Orang yang saya protes. Datanglah dia ke Imam Malik tuh. Datang Imam Malik ke, biasa di Bakik dulu, Bapak tahu Bakik ya? Bakik itu dekat Bakik dulu tuh seperti terminal kecil di situ dulu, terminal. Orang-orang kalau mau ke Syria, kemana itu ngumpulnya di situ tuh dekat Bakik. Tanya Imam Malik, siapa yang mau ke Baghdad hari ini? Rombongan mana? Oh, ini rombongan ini mau ke Baghdad. Oh ya udah, berapa biayanya? Sekian-sekian. Langsung Imam Malik, nih biaya untuk muridku. Dan kamu Syafi'i, saya kasih ini sangon. Kamu berangkat ke sana. Tuh, harta begitu. Ya, harta begitu. Jadi barulah di situ sadar Imam Syafi'i. Ternyata disinilah perannya harta. Berangkat dah sampai ke Baghdad, ketemu lagi dengan orang yang lebih kaya. Lebih kaya dari Imam Malik. Siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pelajaran buat kita. Ya. Dengan kemiskinan kita tidak tertutup jalan untuk meraih kebaikan, ada amalannya. Orang yang punya harta pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan. Kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.